Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Semoga pembelajaran kita pada hari ini diberi kemudahan dan kelancaran. Nah, apakah adik-adik hari ini hadir semua? Nah, tadi sebelum datang ke sekolah, apa semuanya makan? Iya, Bu. Kenapa kita perlu makan? Nah, untuk memberikan energi pada tubuh dan menyehatkan tubuh. Jadi kita membutuhkan makan itu agar tubuh kita tetap sehat. Coba adik-adik perhatikan kedua kendaraan tersebut, motor dan mobil. Nah, materi kita hari ini tentang sistem pencernaan pada manusia. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, siswa mampu menyebut nama sistem pencernaan pada manusia dan menjelaskan fungsi dari sistem pencernaan tersebut. Nah, ibu akan memberi siswa bacaan pada sistem pencernaan pada manusia. Coba sekarang sebutkan berapa sistem pencernaan pada manusia. Ada dua. Sistem pencernaan ada dua, yaitu sistem pencernaan utama dan sistem pencernaan terhubung. Nah, sistem pencernaan utama itu ada 6. Yang pertama, mulut. Yang kedua, kerongkongan. Ketiga, lambung. Keempat, usus halus. Yang kelima, usus besar. Halus ada halus. Yang keenam, anus. Sistem pencernaan terhubung ada 3. Yang pertama, hati. Kedua, empedu. 3, pankreas. Jadi, ibu akan menjelaskan lebih lanjut tentang sistem pencernaan manusia. Jadi, sistem pencernaan manusia adalah sistem pencernaan membantu dalam mencerna makanan sehingga memudahkan makanan bisa diserap oleh tubuh dan kemudian menghasilkan energi bagi tubuh. Nah, adapun sistem pencernaan yang pertama yaitu mulut. Mulut adalah organ pencernaan yang pertama. Pencernaan itu dimulai dari mulut. Fungsi dari mulut ini untuk mencerna makanan, menghancurkan makanan di dalam agar lebih kecil lagi. Di dalam mulut terdapat apa saja? Ada gigi, lidah, dan air liur. Gigi itu berfungsi untuk menghancurkan makanan. Lidah berfungsi untuk memposisikan makanan agar dapat dikunyah oleh gigi. Air lidah membantu menelan makanan atau mendorong makanan. Yang kedua, kerongkongan. Kerongkongan adalah bagian pencernaan berbentuk tabung. Kerongkongan ini bentuknya seperti selang. Fungsi dari kerongkongan adalah memindahkan makanan menuju lambung. Di dalam kerongkongan terdapat gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Yang ketiga, lambung. Organ pencernaan yang elastik yang berbentuk seperti kantong
dan terletak di bagian perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung dan yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung 3 enzim, yaitu pepsin, enzim renin, asam klorida atau HCl. Nah, pepsin berfungsi untuk memecahkan protein dan menghasilkan pepton. Enzim renin berfungsi untuk menyedap protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang bersama makanan. Yang keempat, usus halus. Usus halus ini merupakan bagian pencernaan makanan untuk yang kelima, usus besar. Usus besar berfungsi untuk menyerap cairan mineral, air, dan sisa-sisa makanan yang diserap oleh pada usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri atau E. coli membantu proses pembusukan makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran feses yang dilakukan melalui anus. Yang keenam, rektum. Rektum adalah ujung muara dari usus besar, berfungsi untuk menyimpan feses sementara. Ketika rektum terisi dengan penuh dengan feses, maka saraf akan mengirim respon otak yang rasanya ingin buang air besar. Anus dari rektum menuju ke anus, tempat keluarnya kotoran. Nah, Ibu akan pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini ya adik-adik. Apakah pembelajaran hari ini ada yang sudah paham? Sudah. Hari ini selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk mengerjakan. Ibu akan memberikan tugas. Terima kasih Ibu. Adik-adik sudah mengerjakan tugas? Sudah Bu. Ibu akan mengumpulkan kertas jawabannya ya. Selanjutnya Ibu akan menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini. Jadi sistem pencernaan adalah sistem pencernaan yang membantu dalam mencerna makanan sehingga memudahkan makanan untuk diserap oleh tubuh dan kemudian menghasilkan energi. Nah, sistem pencernaan ada 2, yaitu sistem pencernaan utama dan terhubung. Sistem pencernaan utama itu ada rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar. Sistem pencernaan terhubung ada 3, yaitu empedu, hati, dan pankreas. Materi kita pada hari ini cukup sampai di sini ya anak-anak. Jangan lupa ingat belajar ya. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Ya, Bu. Bye.